Halo semuanya, balik lagi sama gue di Curhat Suara Season 3. Oke semuanya, kali ini gue ada bintang tamu nih. Sesuai sama yang gue janjiin waktu di episode sebelumnya, gue bakal collab sama temen gue dan ini dia orangnya. Wow, seru banget ya, euforia nih. Aduh, orang jauh nih. Ya, Beda beberapa daerah aja. aduh. Beda beberapa jalan. Ya, bagaimana nih men nih kita nih? Aduh, lu gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Kenalin Wah. dulu dong, nama lu siapa? Oke teman-teman, perkenalkan nama gue Imam Wahyudi. Gue teman dekatnya Ardiansa. Kemarin juga kebetulan dia ngajak gue collab gitu kan. Ya gue juga berhubung ada waktu, ya gue sempetin datang ke sini. Gila, formal banget ya teman kita ini. Aduh, slow aja dong, ini aja dong, kayak di podcast yang lain dong, kayak di radio gitulah. Oke men, ya ini juga salah satu temen gue yang pernah nemenin gue vlog ya. Oh iya. Gue inget banget zaman gue ngevlog yang waktu di ulang tahun Tangerang itu di festival ya. Itu jijik banget. Gue ngeliat itu aja jijik banget. Aduh. Itu low budget banget aja, low budget banget. Gue pakai handphone gue kan bikin video, ya udahlah kita enjoy aja gitu kan. Dan akhirnya ya seru juga sih, itu ada hal-hal seru juga gitu. Oke, kali ini gue nggak bahas tentang vlog gue ya, yang menjijikan itu. Gue bakal ngebahas ya sesuai dengan judul di deskripsi. Gue bakal ngebahas kesan-kesan di bulan Ramadan ya, bareng teman gue. Gue kan udah pernah cerita tentang gue nih, kesan-kesan gue, dan sekarang gue coba cerita, berbagi cerita lah tepatnya ke teman gue ini. Nah, menurut lu gimana sih Mam, bulan Ramadan sekarang itu bagi lu tuh gimana sih? Gini ya men ya, kalau menurut gua sih bulan Ramadan sekarang ini jauh sama bulan Ramadan yang dulu gua rasain. Ketika gua dulu masih kecil ya kan, lu inget kan zaman-zamannya kita ya masih umuran 15 tahun gitu kan, gua main petasan, terus gua taraweh ke masjid. Bener-bener. Lu inget gak sih waktu biasa kita kan suka dikasih tugas agama tuh kan, dikasih buku itu kan. Nah, gue inget banget tuh ketika itu gua taraweh cuman buat minta tanda tangan doang, tau nggak, ke imamnya itu. Nah itu bener. Nah di situ tuh lu terawih nggak nih? Ya begitulah, lu tahu sendiri lah, zaman-zamannya bocah ya kan kita kan. Aduh gua ngerasain pokoknya beda banget sama zaman-zaman sekarang. Bener-bener sih, gue juga dulu gini ngerasain apa yang si Imam ini rasain sih. Emang zaman-zaman dulu tuh kayaknya seru banget ya, apalagi kalau sekarang tuh udah ada corona, aneh gitu. Jadinya budaya-budaya gitu tuh ya hilang gitu aja gitu. Masalahnya kan sekarang sekolah lagi nggak tatap muka nih, mana ada tugas tanda tangan. Kalau dulu kan masih ada tuh kayak gitu kan. Kadang-kadang gue juga dulu suka tanda tangan sendiri sih. Lu juga gitu gak? Ya sama gue juga. Gini ya men, gue mau cerita sedikit ya pengalaman gue ya masalah Ramadan ya. Dulu ketika gue umur 10 tahun sampai 12 tahun ya, kalau nggak salah itu tahun 2003 kalau nggak 2004 itu ya. Gue punya pengalaman menarik waktu itu pas ketika gue kumpul sama teman-teman gue ya kan. Lu tahu kan zaman-zaman kita ya sarung digulung-gulung gitu kan, terus di masjid segala macem main-mainan gitu kan. Seru tuh. Terus yang gue rasain sekarang, gue ngelihat kok anak-anak sekarang ya memang masih ada yang kayak gitu, cuman ya gue cukup prihatin lah gitulah. Anak-anak sekarang tuh ya abis teraweh ya mereka pada konsen sama gadget mereka masing-masing gitu kan. Ya mungkin emang ibaratnya kalau menurut gue sih sekarang juga kan zaman-zamannya apa ya, kalau orang sekarang tuh nyebutnya milenial mungkin gitu ya. Ya gue kadang miris juga gitu kan ngelihat perkembangan anak-anak yang sekarang yang nggak kayak dulu. Pokoknya dulu tuh pengalaman gue seru banget deh ketika Ramadan kayak gini kan, momen-momen ketika gue main sarung, terus petasan, jangwe segala macem. Wah pokoknya seru banget tuh men, kayak gitulah. Kayak ibaratnya tuh sekarang kayak orang kayak apalagi generasi Z tuh kayak apa ya, jauh dari banyakan sih sama petasan tuh nggak seramai kayak dulu ya. Nah itu gitu. Benar juga sih pengalaman Imam ini sama kayak gue sih sebenarnya. Gue juga dulu gitu men gitu. Jadi ya sama juga sekarang, ironis juga masalahnya sekarang mereka yang seperti gue pernah ceritain di episode sebelumnya, mereka emang konsentrasi sama handphone mereka, tahu-tahu mabar aja. Nah itu kan. Nah gue mau nanya lagi nih, lu selama bulan Ramadan dulu tuh
pernah nggak sih yang namanya istilahnya bukber? Seru nih bahas masalah bukber nih. Gue punya pengalaman sedikit masalah bukber nih, ya kan. Jadi ceritanya ketika gua SMP, kalau nggak salah kelas 3 SMP. Ya dulu kan zaman-zamannya masih SMS ya, bukan kayak sekarang WA segala macam gitu kan. Sekarang mah gampang ya, tinggal Sherlock apa segala macam. Itu ya kan. Yang gua rasain ketika itu anak-anak tuh seru, men. Jadi ketika ngumpul nih di rumah siapa gitu kan, bukber nih, bukber. Nah ketika ada yang ada yang ngajuin buat acara bukber, nah mereka tuh langsung gerak. Jadi mereka tuh ibaratnya antusias banget lah gitu, ibaratnya antusias untuk, dan itu tuh kayaknya lebih asik zaman dulu ketika zaman sekarang gitu kan. Kalau sekarang yang gua rasain ya lu tahu sendiri lah, men, kan ibaratnya wacana doang gitu, bukber kapan, bukber akhirnya nanya doang. Nah itu sampai lebaran lewat ya kan, ya itu lah gitu. Itu emang benar-benar kacau sih dulu. Zaman-zaman itu kayaknya zaman sekolah ya, kayak zaman gitu sekolah, zaman gitu ya. Bukber sekolah tuh kayaknya antusias banget buat bikin acara yuk gini-gini kan, rame-ramein gitu. Kayaknya sekarang kayak orang-orang yang tanda kutip so sibuk, cuman bikin wacana doang dan akhirnya nggak jadi gitu. Kalau sekarang kan ya paling bisa dihitung jari lah kalau bukber gitu 1 atau 2 orang, 3 orangan lah gitu. Kalau zaman dulu kan kita kayaknya antusias banget, hampir kayak dulu tuh hampir sekelas ya, bisa hampir sekelas ya kan, orang ada yang kayak gitu, hampir sekelas ngajakin bukber gitu. Kayak gue dulu juga sama sih, si Imam, pengalaman gue ya hampir sama juga gitu. Kalau waktu dulu masih masa sekolah ya itu hampir kelas, orang-orang siswa sekelas tuh hampir semua tuh ada gitu datang. Itu karena emang nggak ada kegiatan. Bener banget tuh. Aduh, nah ini bulan Ramadan nih, jomblo nih kayaknya. Aduh, jomblo nih. Aduh, kayaknya jomblo tuh bulan Ramadan sih ada enak nggak enaknya. Ya gitulah. Lu menurut lu gimana? Menurut lu sendiri nih enaknya gimana nih? Kalau menurut gua sih, apa yang gua rasain sekarang ya, men ya, kalau masalah kita jomblo itu sebenarnya jangan kita menjudge orang, wah lu jomblo lu, ini lu nggak punya pasangan lu. Ya itu mah tergantung dari kepribadiannya masing-masing. Toh kalau misalkan memang mereka nyaman dengan kesendirian itu, bagi gue ya no problem gitu kan, nggak jadi masalah. Enjoy aja. Justru dengan kejombloan itu ya mungkin dia bisa lebih meningkatkan ibadah dia segala macam, nggak enaknya ya. Nah itu enaknya sih. Dan gak enaknya apa nih menurut tuh kalau misalkan jomblo di bulan Ramadan, tuh jomblo nih apa nggak ada yang bangunin sahur? Nggak ada yang diajak untuk bukber. Nah itulah. Kalau dulu kan beb bukber yuk, iming-iming bukber, padahal ya gitulah. Lu tahu sendiri lah ya. Bolos terawih, tahu kemana. Jadi sebenarnya gini, men, keluh kesahnya jomblo itu kan ya yang tadi lu sebutin salah satunya, kita nggak ada yang bangunin sahur segala macam. Ya cuman mungkin apa ya, ibaratnya kan gue juga jomblo sekarang udah hampir 2 tahun nih. Terakhir pacaran gue 2018 ya. Mungkin udah 3 tahun kali ya. Kalau sekolah lulus tuh. Sekolah udah lulus tuh, udah alumni gue tuh ya kan. Aduh. Gokil. Ya mungkin gue dengan akhirnya apa ya, udah keterbiasaan mungkin kan. Bentar. Lu 3 tahun udah pacaran nih. Gue 4 tahun, Pak. Lulus kuliah gue. Aduh. Gila kan, gue pacaran selama kuliah tuh. Berarti lu lebih senior dari gue gitu ya. 4 tahun. Terus gimana lagi? Ya gitulah, yang kalau misalkan ya gue mungkin udah terbiasa juga sendiri gitu kan. Sekarang teman-teman gue juga suka nyinyir tuh, "Weh Mam, gimana, ada yang bangunin sahur enggak?" Kata gue, "Lu nyindir gue lu," kata gue. Selalu aja kali, gue juga masih ada orang tua gitu kan yang bangunin. Ya minimal pakai alarm lah biasa kan buat bangunin sahur gitu. Kalau si Imam enak dibangunin ortu, gue dibangunin anak-anak komplek. sahur gendang-gendang juga macam berisik. Tapi seru sih emang. Dan oh ya, by the way, budaya dulu juga ada ngebangunin sahur gitu ya. Dan gue pengen nanya juga nih, lu dulu waktu kayak bangunin sahur gitu, lu ikut partisipasi nggak sih? Anak-anak lu dulu? Oh gitu? Iya. Jadi gue dulu punya cerita juga menarik, men, masalah bangunin sahur gitu kan. Gue dulu waktu ketika umur gue 12 tahun kalau nggak salah ya, 12 tahun itu gue ngebangunin sahur. Lu tahu nggak, make ini loh, kayak beduk yang kecil gitu ya. Kalau orang sekarang bilang apa ya, kayak ketomprang atau apa gitulah ya, kayak alat marawis gitu. Jadi gue tuh inisiatif sama teman-teman gue bikin gitu kan dari kulit, terus ya dirakit sedemikian rupa, ya gitulah pokoknya seru aja gitu. Kreatif juga ya. Gokil, keren. Terus gimana?
Ya gitu pengalaman gue sih, kadang dulu tuh make petasan segala macem, pokoknya seru banget deh. Tapi sekarang yang gua rasain ya kayaknya kurang deh kayak kalau zaman sekarang tuh. Tapi masih ada nggak di rumah lu yang bangunin kayak gitu? Kalau untuk ya lu tahu sendiri kan sekarang lagi keadaan kayak gini Iya, kan, ya bener ibaratnya nggak boleh inilah itulah. Banyak banget larangan gak jelas ya. Nah itu itulah. Sekalinya ada juga ya di tempat gua doang, itu juga nggak lama sih, cuma sebentar. Berisik-berisiknya nggak lama kayak zaman dulu gua waktu masih bocah ya. Kayak gitu. Ya bener juga sih dulu kalau kita lihat, aduh enak juga ya, seru-seruan gitu ya zaman dulu tuh. Aduh ya, bulan puasa sekarang yang harus kita jalanin ya ambil hikmahnya aja. Cuman hikmah ini mantannya siapa? Nah. Wah jangan begitu dong. Aduh. Ya gue juga inget banget zaman dulu puasa juga gue kan masih sama mantan gue nih. Ya pasti ada alasan untuk bertemu ya, bukber itulah gitu, silaturahmi kan, jalan-jalan, alasan bukber. Apalagi dulu gue nggak tahu ya Imam juga rasain apa enggak waktu bulan puasa pernah pacaran atau enggak. Yang jelas gue dulu pernah, gue tuh pokoknya gue pernah pacaran itu ngerasain bulan puasa tuh pertama ya bukber, yang kedua ya pas lebaran gue dipaksa jalan-jalan men. Udah tuntutan dari si cewek. Yang jalan-jalan lu mana kek anjir. Itu padahal gue pengen duit tuh ya buat gue gitu loh. Kan zaman dulu kan istilah pengen beli ini, jajan itu kan kayaknya pengen beli ini gitu kan. Nah lu sendiri gimana tuh? Lu pernah ngerasain gak sih kayak gue gitu pacaran pas bulan Ramadan gitu? Waduh, kalau gua sih pacaran pas bulan Ramadan ya ada enak dan gak enaknya juga sih. Dan ya. lu pernah ngerasain gak? Pernah ngerasain dulu. Itu ketika udah lama banget, mungkin gua udah lupa kali ya, tahun 2000 berapa terakhir itu gua lulus SMA kalau nggak salah 2014 deh. Pokoknya kejadian itu udah lama banget kan, gua lupa itu pokoknya gimana itulah ceritanya. Dan lu kayak gitu nggak bukber gitu? Kayak bukber sama cewek lu ya kan, alasannya bukber padahal mah kangen pengen ketemu gitu. Oh biasalah modus-modus dikit mah ada ya kan, modus-modus dikit mah ada. Iya sih emang. Ya namanya juga anak muda ya begitu ya. Ada aja kesempatannya. Dan juga ngomongin bulan puasa pas lebarannya nih men. Nah ini lebaran nih. Gue dulu zaman gue kecil lebaran itu selalu ada ritual, kita selalu beli tembak-tembakan. Oh iya. Lu ngerasain juga nih? Ngerasain banget itu. Gue ngerasain banget. Lu tahu kan senjata yang biji kecil tuh, yang kalau kena kulitnya gitu tuh sakit banget aja. Goblok. Dan itu tuh gue ngerasain banget, gila. Gue kira gue doang, lu juga ngerasain ya? Gue ngerasain banget hal itu men. Waduh pokoknya itu seru banget sih. Gue lebaran, lu tau nggak? Yang gue tunggu tuh, gue nungguin abang-abang apa ya, balon gitu yang gue nyari ngincer ada tembak-tembakannya itu. Gue beli waktu itu terakhir 10.000 apa 15.000 gitu. 15 itu udah paling mahal. Udah paling bagus itu pak, udah paling bagus itu. Gila gokil banget. Kayak dulu tuh gue senang banget sama AK-47 pak. Yang gede tapi mahal 25 atau 30 ya. Hampir mahal banget. Itu gue demen banget tuh. Soalnya dia kalau dulu ya gini ya, pandangan kita dulu gini, yang paling mahal ada yang rusaknya paling lama. Nah itu. Gue pernah beli pak yang tembakan yang pistol, gila berapa hari udah rusak. Udah pelurunya udah nyangkut. Udah nggak bisa ketembak lagi aja. Kocak itu seru banget. Gue sampai dulu main perang-perang pakai itu lebaran tuh, pakai helm proyek yang cetak. Jadi kita ngumpet, nanti ditembak-tembakin tuh kalau ada yang ngumpet ketahuan, cetak. Parah lu, perih lu itu lu. Tapi men, gue masalah ngomong tembakan ya. Kita kalau ngebahas tembakan, gue inget terakhir itu mungkin kalau di dalam dunia game AWP kali ya. AWP tuh, gue inget waktu itu beli sampai nangis gue ke nyokap gue minta beliin tembakan gitu kan. Gue punya pengalaman seru masalah tembakan. Akhirnya gue beli di tukang tembakan itu ya kan. Nah nggak lama kemudian itu diambil sama ponakan gue men. Aduh itu kata gue harus ngalah. Nah itu mau nggak mau kita kan, ya namanya ini juga kan. Tuh kadang gue juga mikir pas sudah gede ya, aduh gue kangen nih pengen beli tembakan lagi nih. Gue sampai nyari loh, sampai nyari pak gue pak ke daerah Kota Bumi itu. Kan di Kota Bumi tuh di mananya ya, di Pasarna itu tuh kan suka ada tuh yang ruko-ruko. Gue dulu sering ngeliat situ tuh kalau lagi jalan-jalan sama cewek gue, mantan gue kan. Gak ada tembak-tembakan nih, tembak-tembakan nih kangen nih zaman dulu kan. Terus beli online juga gue pernah pak, tapi mahal sekarang. Udah kayak jadi barang antik anjir. Iya. Seru itu. Jadi pengen beli gue. Serius tuh. Ada di THR beli gue. Aduh, kayak gitu ya. Buat tembak tikus lumayan pak. Waduh, lumayan tuh. Tapi gini men, ngomong-ngomong sekarang masalah lebaran ya.
ya lu tau lah kita Iya. sekarang usia udah 25 ya kan. Bener-bener. Nah, ketika usia udah 25 tahun, lu tahu nggak apa yang ada di dalam benak pikiran gua itu? Gua nggak memikirkan hal itu semua. Yang ada di dalam benak pikiran gua gimana caranya nanti, ya lu tau lah para pekerja ya kan, Iya. mengharapkan satu THR, Nah, terus itu buat dia tuh. ya persenan keponakan ke saudara-saudara, ya itu yang dipusingin. Ya mungkin lu juga ngalamin lah di Iya. usia kita ketika 25 tahun gini, yang hal yang kita pikirkan ya itu Iya, bener-bener. masalah mikirin persen segala macem gitu kan. Ya kayak adek gua, dia kerja, dia dapet THR dia pikirin, waduh gua harus nukerin receh nih. Nah itu dia. Gua bagiin ponakan, saudara, apa kan segala macem. Kadang-kadang ada tetangga suka mampir, ya kan, cuman ngambil kue doang, Itu. ngambil pas kongguan dibuka rengginang. Nah itu pokoknya ada aja lah kejadian-kejadian seru lah. Bulan puasa dan lebaran itu ada aja men, hal-hal seru gitu kan. Kita makan bareng keluarga gitu kan, hal-hal seru, cerita-cerita. Sampai dulu tuh gue pernah mikir, waduh gue dulu sering ngumpul sama saudara sepupu gue, dan sekarang tanpa sadar kita semua udah gede, udah pada nikah gitu kan. Sekalinya ngumpul juga ya bahasan ngobrolan orang-orang tua gimana sih, Iya. kerjaan lah, entah itu sibuk ngapain lah. Nah, Ya kan monoton gak sih? Monoton Ya kan? sih. Kalau dulu kayaknya main-main gitu ya, seru-seruan, ngobrol-ngobrol, lucu-lucuan. Kalau sekarang kayaknya udah tua gini, gimana ya ngobrolnya, ngobrolan orang tua gitu, Nah. ngumpul-ngumpul juga gitu kan. hmm, Apalagi masalah bukber juga gitu kan, sama kan. hmm. Lu ngerasain gak sih kalau bukber udah umur tua gini kan, pasti kalau ketemu ngobrolinnya masa kerjaan lah, Nah, ya kan, sibuk apa lah, Iya. punya cewek apa belum, gitu-gitu aja. gitu aja lah. Gitu. Oh zaman dulu mah kita ketawa ke TV, cerita ini cerita itu gitu. Ya gitulah bulan Ramadan ya, gokil. Iya. Tapi gua kangen banget tuh men sama masa-masa zaman dulu ketimbang zaman sekarang tuh. Ya gua ngeliat apa ya, perubahannya emang gak terlalu signifikan sih ya, benar. terlalu ini banget ya, drastis banget. Pokoknya yang gua rasain tuh menurut gua lebih seru Ramadan tuh zaman-zaman dulu ketimbang zaman-zaman sekarang. Ya lu tahu sendiri lah, zaman sekarang anak-anaknya juga ya mungkin lebih fokus ke gadget lah ya, nggak kayak dulu tuh Iya, lebih ke lapangan gitu, main perang sarung, main petasan jangwe, petasan korek ya kan. Fokus Dan terus banget ya. oh iya terakhir nih, gue pengen nanya, waktu ngabuburit, Nah, lu ngapain zaman dulu? waktu ngabuburit dulu ya, waktu gua masih kecil itu gua ngumpul sama teman-teman gua ya kan, ngumpul. Nah gua tuh ngerencanain nanti ketika pas terawih Nah. kita mau perang sarung bagian mana nih, ya itu pokoknya itulah bahas masa situlah. Nah, gue kan pernah cerita tuh di podcast gue di episode sebelumnya di Curhat Suara season 3. Kan gue pernah ngabuburit main bola nih. Lu main bola juga gak sih? Main bola, oh kalau main bola sih gua nggak terlalu sering ya, cuman ya paling seminggu 2 kali. Itu pun gua nggak terlalu aktif soalnya kan gue juga nggak terlalu hobi main bola. Ya tapi gua antusias juga sih sama mereka, seru aja gitu kan main bola. Pasti waktu habisnya pas maghrib kan? Nah itu Nah, itu yang unik itu begitu. Enggak cuma bulan puasa sih, tapi ya emang hari-hari biasa juga begitu. Pas maghrib ya udah kelar gitu. Dulu ya pokoknya gua ngerasain zaman dulu sama zaman sekarang itu beda banget sih ya. Mungkin anak-anak sekarang juga nggak ada sebagian mereka yang ngerasain mungkin ya, yang ngerasain keasikan Ramadan dulu sama sekarang tuh beda banget. Yang gua rasain itu sih pokoknya bedanya terlalu signifikan banget lah. Nah, dan buat lu sendiri, buat pesan buat anak-anak zaman sekarang tuh kalau ngelayan event Ramadan itu buat mereka tuh apa sih? Kalau pesan dan kesan dari gua sih ya mungkin gua cuman apa ya, ibaratnya ngasih batasan aja lah. Sekarang susah juga main masalahnya. Soalnya kan mereka juga udah terpengaruh masalah gadget, Enggak ngotak sih ya. Iya, itulah dia ibaratnya. Oh iya. Oke lah. Cukup ya sekian curhatan hari ini, gila udah panjang banget nih. Ya, gitu aja tadi curhatan kita tentang bulan puasa ya, dan juga lebaran di masa-masa kecil kita, dan juga di masa sekarang itu emang perubahannya signifikan. Itu. Oke, sekian dan terima kasih yang udah dengar dan nonton. Jangan lupa subscribe dan aktifin juga lonceng notifikasinya supaya lu bisa tahu video-video terbaru dari Ardari Official. Thank you and see you again. Bye bye. Thank you, Mam. Oke, thank you. Sip.